warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih semangat hari ini? Semangat luar biasa. Baik, kalau kita siap, mohon Pak Andi untuk memulai pembekalan. Kok pembekalan ya Lokakarya hari ini? Mohon Pak Andi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, pada pembekalan kali ini sebelum dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembekalan yang kita lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi Allah, dan semuanya benar itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, silakan Bu. Apakah sudah terlihat? Baik, Sudah nggih? terlihat. Baik, terima kasih. Nggih. Bapak Ibu, kali ini kita sudah sampai pada Lokakarya yang ke-6. Jadi ini kita akan membahas tentang keberlanjutan pengembangan diri dan sekolah. Nanti kita akan berbagi tujuan program sekolah. Tujuan Lokakarya ke-6 kali ini nanti diharapkan Bapak Ibu nanti menghasilkan rencana kerja dalam 1 tahun untuk pengembangan sekolah yang berpihak pada murid dan rencana penguatan kompetensi diri untuk mendukung rencana pengembangan sekolah. Tapi sebelumnya mari kita ingat-ingat lagi kesepakatan kelas kita bahwa selama Lokakarya berlangsung nanti, Bapak Ibu mohon menonaktifkan speaker, kecuali nanti ada bagian Bapak Ibu untuk berbicara. Lalu jangan sampai mematikan kamera, tetap on cam, dan gunakan fitur raise hand jika Bapak Ibu ingin menanyakan sesuatu. Kemudian bisa menggunakan live chat dan catat hal-hal yang penting. Kemudian jangan lupa kita saling mengingatkan waktu dan tetap fokus pada Lokakarya kali ini. Ada pertanyaan sebelum kita mulai? Baik, terima kasih. Di sini di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang tujuan membahas tentang inquiry apresiatif Bagja yang kemarin yang Bapak Ibu buat itu adalah tujuan program sekolah. Jadi diawali dengan buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi sekarang coba Bapak Ibu siapkan Bagjanya. Nanti di sini Bapak Ibu nanti akan saya ajak untuk berbagi visualisasi tujuan. Saya fokus untuk langsung pada gali mimpi Bapak Ibu. Jadi pada waktu awal itu sudah membuat tujuannya bagaimana, lalu Bapak Ibu nanti akan saling share nih pada bagian gali mimpi. Di sini nanti Bapak Ibu nanti akan memvisualisasikan tujuan program sekolah. Jadi Bapak Ibu bayangkan 1 tahun ke depannya akan seperti apa. Dari segi muridnya, dari kepala sekolahnya, dari guru-gurunya, dari lingkungan belajarnya, dan dari warga sekolah. Jadi nanti 1 tahun ke depan nih seperti apa? Siap nggak Bapak Ibu nggih? Siap Bu. Baik, kalau sudah siap, di sini Bapak Ibu nanti akan menuliskan pada Padlet. Maaf, saya akan mencoba untuk mengkopikan terlebih dahulu di sini. Maaf Ibu, saya stop share screen dulu. Tidak terlihat soalnya. Ya. Oke. Nah, saya sudah mengirimkan tautan Padlet
untuk diisi oleh Bapak Ibu CGT. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam Padlet seperti ini. Bisa diklik dimanapun 2 kali. Seperti ini sampai keluar seperti ini nanti. Tuliskan nama, misal di sini Ayun begitu. Lalu tuliskan sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Jadi tinggal kopas saja dari Bagja yang sudah dibuat kemarin, khusus pada bagian gali mimpi. Misal nih, contohnya saya menginginkan siswa saya bisa membuat satu produk gitu. Nah, tinggal dipublikasikan seperti ini. Di sini nanti Bapak Ibu kalau misalnya menyukai komentar atau gali mimpi peserta yang lain, Bapak Ibu bisa klik like seperti ini, dan di sini Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saling memberikan komentar. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu 2 menit cukup nggih? Langsung masuk ke Padlet ya. Nggih. Silakan selama 2 menit. Nanti kalau misalnya ada kesulitan, jangan diam saja nggih Bapak Ibu. Mohon hubungi saya. Di bagian chat, Pak. Kebetulan di sini sudah mulai memasuki Isya, jadi suara masjid mulai terdengar ini. Apakah juga terdengar di situ? Tidak. Alhamdulillah. Langsung tindakannya Bapak, jadi acuannya ini. Iya. Jadi Bapak bisa membayangkan nanti muridnya nih seperti apa dengan program yang akan Bapak buat itu, nanti muridnya akan seperti apa, kepala sekolahnya, guru-gurunya, warga sekolahnya, nanti yang Bapak bayangkan itu akan seperti apa gitu. Ini sudah ada Bu Fungki. Bu Fungki sudah masuk ini. Ini Bu Fungki apakah sudah selesai? Oh baik Ibu. Ini agar sambil menunggu peserta yang lain untuk menulis, boleh nih Bu Fungki untuk membacakan mimpinya Bu Fungki ini seperti apa nih nanti siswanya. Silakan Bu Fungki. Terima kasih Bu Ayu kesempatannya. Jadi begini Bu Ayu, untuk prakarsa perubahan model Bagja yang telah saya buat adalah yaitu program gerakan sekolah mengaji Bu Ayu. Jadi memang program tersebut latar belakangnya adalah karena lokasi SD negeri kami, tempat saya mengajar itu lokasinya berdekatan dengan TNI. Jadi banyak upaya yang sudah kami lakukan untuk mencari siswa kita seperti itu. Tetapi kami tetap kalah karena banyaknya kekurangan memang dari lembaga kami. Kemudian kami mempunyai suatu program namanya Gerakan Sekolah Mengaji, di mana itu kita bisa memberikan pelayanan lebih kepada siswa, tidak hanya fokus pada kegiatan pembelajaran saja, tetapi kita bisa menghadirkan SD negeri itu rasa MI begitu. Jadi dari mimpi yang saya harapkan adalah yang pertama, siswa memiliki kemampuan mengaji menggunakan metode tampil di dalam kelas. Penentuan jilid siswa sesuai dengan kemampuan awal mengaji masing-masing siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menghafalkan juz 30 sesuai target di masing-masing siswa. Di masing-masing kelas. Kemudian yang ketiga adalah siswa dapat membuat kaligrafi. Itu
Baik Bu Fungki, terima kasih. Ini bagus sekali. Jadi ini tujuannya untuk apa tadi Bu Fungki? Untuk memberikan menghadirkan rasa MI. Oh, bagus sekali ini SD rasa MI. Nggih, baik. Ini saya like, tapi di sini saya masih belum menemukan ini Bu Fungki. Yang Bu Fungki bayangkan nih dari kepala sekolah dan guru-gurunya dan lingkungannya itu seperti apa ini Bu Fungki? Iya, alhamdulillah kebetulan Bu Ayun, kepala sekolah saya itu sangat mendukung sekali siapapun yang mempunyai ide nih dari guru-guru, beliau itu akan mendukung. Jadi kepala sekolah bukan hanya sebagai kepala sekolah, tapi sebagai pengawas dan pendukung kegiatan. Sedangkan guru-guru yaitu membantu kami di dalam kelas, karena kegiatan ini kita menghadirkan guru ngaji dari Jamaah Al-Quran, karena termasuk guru baru nih di dalam kelas. Jadi untuk mengatur anak-anak itu kita meminta bantuan guru kelasnya, begitu Bu Ayu. Baik, terima kasih Bu Fungki, bagus sekali. Ada tanggapan lain dari Bapak Ibu yang lain mungkin? Atau langsung saja bisa dituliskan di bawah di komentar pada bagiannya Bu Fungki nggih? Baik, ini ada Bapak Andi yang kedua. Silakan Bapak Andi, silakan mengutarakan pada bagian gali mimpinya bagaimana. Mohon disebutkan juga tujuannya apa ini sebenarnya. Silakan Pak Andi. Terima kasih. Bayangan saya untuk mimpi 1 tahun ke depan seperti apa itu, saya kalau gambarkan kepala sekolahnya itu semakin berinovasi. Pastinya begitu, karena kepala sekolah kami memang sangat semangat untuk bergerak menuju pada inovasi-inovasi terbaru untuk memberikan sekolah yang lebih baik. Kemudian untuk gurunya, sebagian sudah ada yang pensiun. Karena di tahun ini sekolah kami ada yang 4 pensiun baru. Tahun depan ada 3, tahun depan lagi ada 3. Jadi hampir ada 10 guru senior yang pensiun. Tentunya itu adalah mengurangi jumlah guru. Dan saya yakin harusnya pemerintah di sini menambah guru, sehingga kondisi guru sekolah kami tentunya selalu berganti. Ada yang hadir kembali. Kemudian saya yakin lingkungan sekolah akan semakin kondusif karena banyak hal yang sudah ditata oleh kepala sekolah sekarang dan sebelum-sebelumnya yang saya melihat arahnya lebih baik. Saya yakin situasi kondusif untuk belajar itu pasti akan didapatkan dengan program-program yang semakin inovatif ini. Kemudian untuk orang tua, saya sangat melihat kondisi orang tua di sekolah kami itu semakin lama sudah ada banyak perubahan yang signifikan untuk paham tentang pendidikan, sehingga saya sangat mimpi ke depan ini akan banyak hal luar biasa yang didapatkan dengan perubahan komunitas lingkungan belajar yang seperti ini. Itu menurut saya Bayu, terima kasih. Baik Pak Andi, terima kasih, bagus sekali. Akan tetapi di sini saya masih belum menemukan nih programnya ini apa Pak Andi. Terus tujuannya ini apa sebenarnya? Baik, tujuannya dalam ke depan ini yang sekolah ini mendapatkan sebuah prestasi yang unggul Bu di bidang akademik, karena terus yang kami dapatkan selama ini untuk prestasi di akademik itu karena kami sekolahnya di desa itu masih kurang. Jadi apa yang kami bangun di sekolah yang tujuannya isinya bagaimana anak-anak itu startnya lebih baik, kemampuan akademik semakin meningkat, dan yang diberi di perguruan negeri bahkan itu harapan kami. Karena sampai saat ini saya masih hanya bisa mencetak kami ya sekolah kami mencetak 1 orang siswa yang menjadi dokter di sains dan belajar di UNER. Padahal yang bisa daftar ya istilahnya ya bukan anak yang dari berada, tapi justru dari warga yang kurang berada, akhirnya dia bisa
menjadi seorang yang luar biasa karena diterima di Fakultas Kedokteran UNER Surabaya dan sekarang sedang menempuh kokas. Itu bangga sekali kami Bu dengan prestasinya yang membanggakan bahwa dia bisa bertemu di sini tanpa harus mendapatkan biaya spesial form alias bikin misi. Ini sebuah mimpi-mimpi yang ingin kami bangun lagi sebanyak mungkin kami bisa menghasilkan alumni yang seperti itu. Terima kasih Lalu. Baik Pak Andi, iya ini yang tadi akan saya tanyakan, ini siswanya nih mana nih gitu. Ternyata Pak Andi sudah menjelaskan dengan detail tadi bahwa biar nanti anak-anak ini lulusannya lebih ada berdaya guna di masyarakat gitu ya Pak ya. Ini bagus sekali. Baik, Bapak Ibu yang lain boleh berkomentar di bawah Pak Andi ini ya. Sekarang kita beralih ke Pak Khairul nih. Nah, ini bagaimana Pak Khairul? Silakan Pak Khairul. Ya, Bu Ayu, di mimpi sekolah kami, ini programnya saya tunjukkan dulu bahwa ada program tilawah bagi peserta didik itu tilawatul Quran. Ini merupakan satu program yang sudah dicanangkan di sekolah misalnya. Maka mimpi kami yang pertama terkait dengan siswa kami bisa meraih juara tingkat provinsi. Nah, kemudian kepala sekolah dan para guru bisa mendampingi anak-anak untuk masuk juara pentas tari tingkat provinsi Jawa Timur. Itu di kita semua di lembaga kami, dan sekolah akan menjadi sekolah juara gitu kan, yang ada di image masyarakat. Kemudian itu sekolah juara karena sudah memiliki seorang anak yang berprestasi di tingkat provinsi Jawa Timur. Dan bagi warga masyarakat akan kemudian berantusias memasukkan anak-anak mereka sekolah di lembaga kami. Ini Bu Ayu singkat saja dari kami. Terima kasih. Wah, bagus sekali nih punya Pak Khairul, sudah lengkap dari sisi siswa ada, dari kepala sekolah ada, dari sekolah lingkungannya ada, dari warganya ada. Ini hampir sama ya dengan Bu Fungki. Kalau boleh tahu nih Pak Khairul, ini sekolahnya sekolah apa Pak Khairul? Ini sekolah negeri ini Bu, sekolah dasar. Kita memasukkan satu kegiatan ekstra yang memang sebenarnya ini bukan menjadi tujuan masyarakat. Baik Pak Khairul, ini bagus sekali nggih. Silakan Bapak Ibu untuk saling berkomentar saling berkomentar di bawah ini nggih. Sekarang yang terakhir nih dari Bu Yuni. Bagaimana Bu Yuni? Silakan Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Bu? Jelas Bu. Terima kasih. Jadi kalau dari sekolah saya, yang pertama, sekolah mampu mencetak siswa yang berkarakter Islam. Karena memang sekolah kami sekolah dasar Islam yaitu, dan baru-baru ini kita meluncurkan program namanya kelas praktik. Karena memang sekolah dasar Islam, jadi kita lebih unggulkan Islamnya. Dan kita kemarin juga sudah mengadakan MOU dengan salah satu imam dari Masjid Anas Mahfud. Kebetulan beliaunya punya potensi di bidang tafsir sama qiraati, jadi beliau bisa mengisi setiap hari di kelas taklim. Untuk yang dari sisi gurunya, harapannya nanti karena memang sekolah kami memang kalau di pusat kota banyak pilihannya ya Bu, kalau sekolah dasar nih. Jadi orang tua itu bebas memilih sekolah mana yang akan menjadi pilihan yang sesuai dengan anak mereka. Dan karena sekolah kita itu siswanya tidak begitu banyak dan sekolah lainnya, yang sudah kita laksanakan kemarin masih pembelajaran teacher center. Jadi harapannya kita lebih menerapkan ke student center meskipun siswanya sedikit, jadi nanti bisa
dikolaborasikan dengan pembelajaran kelompok, praktik dan lain-lain. Dan untuk kepala sekolahnya, harapannya ke depannya semakin semangat dalam mengembangkan sekolahnya, karena memang banyak sekolah dan harus bersaing dengan sekolah lainnya. Okay? Dan untuk wali murid, karena memang sekolah kita ini sekolah kecil, sebetulnya tidak kecil, cuma karena ada imbas dari, sebetulnya dari TK sampai perguruan tinggi ada sana ya Bu. Namun sekolah kami di SD ini terkena imbas dari SMA-nya, sehingga itu berpengaruh dengan pendapatan jumlah siswa yang ada di sekolah kami. Harapannya dengan adanya program tadi, kelas taktik tadi, bisa merubah mindset orang tua dan beberapa masyarakat di sekitar bahwa sekolah kami juga lebih juga bisa naik ke permukaan seperti itu. Waduh, bagus sekali nih. Amin, amin. Jadi harapannya nanti lebih ke merdeka belajar gitu, lebih berpihak kepada siswa. Oke. Ini kalau boleh tahu ini di mana nih Bu Yuni sekolahnya Bu ini? Itu loh Bu, tahu STIH Jenderal Sudirman, itu kan ada TK sampai STIH. Iya, itu arah Ketukum Nah, itu ya? saya kebetulan di SD-nya. Memang Iya. agak pasti tidak dikenalin. Iya, benar. Ini saya baru dengan program itu bisa lebih dikenal, Bu. Baik, terima kasih. Ini bagus sekali ya Bapak Ibu. Dan jadi mulai dari awal tadi Bu Fungki ini masih dari segi siswa, tapi sudah ditambahkan dari komentarnya tadi Pak Andi. Ini dari siswanya masih belum ada tadi. Semakin ke belakang nih semakin lengkap nih. Pak Khairul dari siswa ada, kepala sekolah ada, sekolahnya ada. Nah, sampai ke Bu Yuni ini semakin ke belakang kita semakin tahu bahwa mimpi kita itu bukan hanya ke satu sisi saja ya. Jadi dari semua pihak itu jadi ada semua saling mendukung nih dalam satu komunitas. Nah, ternyata Bapak Ibu ini sudah bisa merangkum itu semua di sini. Nah, sekarang kita tepuk tangan dulu dong. Jadi Bapak Ibu, saya ingin menggarisbawahi nih bahwa seharusnya memang tujuannya itu siswa yang utama. Jadi untuk menciptakan transformasi sekolah itu ya yang berpihak kepada siswa. Jadi itu intinya. Untuk kepala sekolah, warga sekolah, semuanya, guru-gurunya juga nanti diarahkan untuk ini Bapak Ibu. Nggih? Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup Bu untuk saya yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nggih, terima kasih. Jadi sesi kita kali ini khusus untuk gali mimpi ini sudah selesai. Jadi next di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu tinggal merencanakan nih, jabarkan rencana. Jadi menjabarkan langkah-langkah apa saja nih yang akan dilakukan agar mimpi Bapak Ibu ini terwujud ke depannya nanti. Terima kasih. Ini Pak Andi kemana ini? Pak Andi tidak ada ini. Baik, karena kita akhiri dulu ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Oh, ada Pak Andi nggih? Ada Bu. Oh iya, Andi, karena ini sudah selesai nih, ini kita akhiri. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri juga dengan doa. Silakan Pak Andi. Bapak Ibu, rangkaian kegiatan pada hari ini sudah kita lakukan dengan sangat baik. Mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu Mbak Yun. Baik, terima kasih. Kita akhiri dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Nggih, semuanya hebat-hebat. Baik. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Ini siapa ini?